Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Syed. Terima kasih Pak mengganggu waktu panjenengan sebentar ya Pak. Di sini saya akan mewawancari Bapak tentang dilema etika yang mungkin ada kasus-kasus di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika. Hal ini saya lakukan karena untuk memenuhi tugas CGP demonstrasi kontekstual tentang dilema etika. Nonton ya Pak, nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus yang nanti jawabannya menjadi referensi atau tambahan pengalaman bagi saya dalam menghadapi kasus dilema etika. Nonton ya Pak. Siap Pak. Mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Siap Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral Bapak? Untuk mengetahui itu dari masukan atau dari kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa-siswi kami di lapangan. Iya Pak. Itu yang kasus tersebut dihadapi oleh siswa itu dihadapi oleh pemasukan dari guru kelas masing-masing. Ini nanti kasus-kasus tersebut kita pecahkan, kita cari solusinya, kita rakorkan untuk menyikapi atau menanggapi dari kasus-kasus tersebut. Pengaruh. Iya Pak. Berarti ini jika murid itu yang ini dari kasus yang Bapak ceritakan tadi kan ada murid itu yang nilainya di bawah standar gitu ya Pak. Kalau anak itu tidak dinaikkan itu ya sesuai peraturan benar. Betul. Tapi kalau diluluskan juga benar karena nanti dampaknya untuk masa depan anak itu ya Pak. Jadi dari dua keputusan itu diambil sama-sama benar. Gitu ya Pak. Itu masuk ke dilema etika. Seperti ya Pak. Terima kasih. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan seperti tadi kan sama-sama benar Pak, anak itu dinaikkan juga benar, tidak dinaikkan juga benar. Nah, ini bagaimana Bapak mengambil nilai kebajikan dari permasalahan tersebut? Dari pengalaman-pengalaman tersebut, itu guru kelas yang ada di kelas tersebut, kita konsultasi atau kita menyimpulkan dengan cara kita lihat nilai-nilai anak tersebut, entah itu dari nilai-nilai kedisiplinan, terusan kesopanan, terus kita lihat dari nilai formalitas tertulisnya. Jika tertulisnya itu dia jelek, kita kan tidak bisa memutuskan berarti anak ini tidak bisa, bodoh atau apa, tidak bisa Pak. Masalah gini, mungkin dari anak tersebut di rumahnya dia ikut neneknya, atau dari lingkungan sekitarnya tidak mendukung, dari orang tua sendiri tidak mendukung, entah itu dileskan atau diapa, intinya kan seperti itu Pak. Dari sini kita melihat ke belakang dari fakta-fakta anak tersebut ya Pak. Betul. Anak-anak tersebut memang ada kendala atau memang anak itu kurang perhatian sehingga nilainya di bawah standar. Gitu ya Pak. Dari dua kasus tersebut berarti kita dapat mengambil istilahnya titik temu, berarti jika kita tidak menaikkan anak tersebut, efek jangka pendeknya memang kita sesuai peraturan gitu ya Pak. Tapi jangka panjangnya otomatis anak tersebut akan kena mental. Ya, berarti ini antara kebaikan jangka pendek dan jangka panjang anak tersebut gitu ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk istilahnya menemukan solusi dari permasalahan tersebut? Biasanya pengalaman dari saya itu satu, setelah menangani atau menemukan masalah-masalah tersebut, yang pertama kita rakorkan, kita musyawarahkan dengan guru yang bersangkutan untuk di kelas. Setelah itu saya dapat mengambil keputusan, mungkin dari pertimbangan dari
teman-teman atau guru senior, atau saya bisa mencari informasi dari pihak luar, entah itu masyarakat, saya bisa mendekati mungkin anak tersebut, mungkin dari lingkungannya, pergaulannya, atau dari keluarganya tidak mendukung, itu kan bisa menjadikan kita tolak ukur antara itu anak tersebut naik dan tidak naik. Karena apa? Kurikulum sekarang itu arahnya ke situ, Pak. Ya, untuk Merdeka Belajar itu Merdeka, ya, Pak. betul. Berarti Pak Agus itu juga selain dari masukan guru-guru senior juga mencari fakta-fakta lain di luar sekolahan juga, betul, di lingkungan rumah misalnya ya, Pak. Betul, ya. Terima kasih, Pak. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu, Pak. Siap, Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Agus itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mungkin bisa karena rasa peduli atau sesuai peraturan, atau mungkin hasil akhir dari keputusan tersebut, Pak. Mungkin apa yang Pak Agus anggap efektif dari hal-hal tersebut? Yang saya anggap efektif itu ini pengalaman dari saya, itu dari rasa kepeduliannya kita tetap membangun manusia atau anak tersebut supaya bisa lebih maju. Mungkin di tahun ini dia nilainya ya merosot, mungkin di tahun depan bisa naik. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil suatu kasus itu sekali langsung diputuskan ya. Masalahnya apa? Karena anak itu perkembangannya itu berkelanjutan, Pak. Sepengetahuan saya itu, Pak. Berarti berdasarkan sikap kepedulian dari seorang guru untuk membimbing anaknya, mungkin saat ini itu belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena ada faktor yang lain. Mungkin dengan bimbingan guru nanti kedepannya anak itu bisa berubah lebih baik gitu ya, Pak. Ya. Terima kasih. Lanjut selanjutnya, Pak Agus. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Agus, yang Pak Agus hadapi menjadi tantangannya itu? Tantangannya satu yang sekarang ini saya hadapi ya, kita menurut kurikulum kita harus menaikkan, tetapi kenyataannya anak tersebut dalam waktu tahun tersebut dia tidak menguasai, nilainya anjlok. Nah, itu tantangan pertama. Yang kedua, dari pihak keluarga juga mengaruhi. Karena apa? Karena keluarga tersebut cenderung anak waktu yang menjadi tantangan karena pada kurikulum itu kita harus menaikkan, padahal nilai anak tersebut kurang ya, Pak. Ya. Tapi di sisi lain kita juga melihat di lapangan lingkungan anak itu seperti apa gitu ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Agus, apakah Pak Agus ini ada sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau langsung melakukan penyelesaian di tempat, Pak? Atau memiliki di sini intinya Pak Agus itu menyelesaikan, ada butuh jadwal tertentu atau langsung seketika saat ada kejadian dilema etika? Tergantung. Ini saya menjawabnya mungkin dua-duanya saya jawab, Pak Said. Iya. Yang pertama, bisa langsung jika kasus tersebut kasusnya kasus-kasus jangka pendek, iya. termasuk nilai harian, nilai-nilai tugas, kita kan bisa menyimpulkan dalam waktu jangka pendek. Saya juga karena apa? Karena untuk kedepannya. Terus kalau jangka panjang kita butuh rakor, butuh pertimbangan dari masukan macam-macam, itu tentang tentang memutuskan antara anak tersebut naik dan tidak, itu harus kita mempertimbangkan beberapa faktor tadi. Berarti pengambilan keputusan itu baik itu langsung atau tidak itu sesuai dengan permasalahan yang terjadi ya, Pak. Betul. Bagaimana selanjutnya dari semua dari permasalahan tersebut ya, misalnya ada kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada, Pak. Untuk kasus-kasus saya ya, yang pernah saya hadapi atau saya alami, saya dalam pengambilan keputusan
entah itu kasus berat atau kasus-kasus yang ringan, saya nomor satu harus meminta pendapat dari rekan-rekan, teman-teman, dan mungkin tadi yang tadi bilang, mungkin saya dapat mengambil dari masukan dari lingkungan. Terima kasih Pak. Berarti adanya kolaborasi dengan sesama rekan guru, sesama rekan dan lingkungan dan macam-macam lah. Itu untuk pengambilan keputusan ya Pak. Betul. Terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Untuk kasus tersebut, untuk kasus ini saya dapat mengambil yaitu pertama dari kasus-kasus tersebut saya dapat mengambil pengalaman. Terus mungkin kasus-kasus yang terbaru, ya. Jika besok-besok ada kasus seperti ini, saya sudah Siap ya. dua tentang etika moral atau etika kita, apa ya namanya, orang Jawa tuh kasihan ndaknya kita jika anak tersebut tidak kita naikkan, otomatis akan berpeluang kelanjutannya masa depan anak tersebut akan psikis anak tersebut akan menjadikan apa ya, kasus yang tidak bisa terlupakan sampai kapanpun. Trauma ya. Trauma, betul. Jadi Pak Gus ini ambil welas asih, sikap welas asih seorang guru sebagai orang tua, betul ya Pak. Untuk menciptakan peluang masa depan itu tetap terbuka ya Pak, tidak menciptakan trauma kepada anak. Betul. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Wawancara ini sudah berlangsung sehingga saya dapat lebih paham saat ada kasus dilema etika dari pengalaman Pak Agus yang Pak Agus saat ini tadi di depan sudah Pak Agus jelaskan. Ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Min, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ini nanti saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu tentang kasus dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, mohon nanti Ibu menjawab ya. Terima kasih Bu. Kita mulai pertanyaan pertama ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oh iya, dilema etika atau bujukan moral. Iya. Dilema etika itu ada seperti kasus ya, itu kasus itu ada dua kasus. Iya. Benar melawan benar dan juga benar melawan salah. Berarti di mana dilema etika itu saat benar melawan benar ya Bu, dan bujukan moral itu benar melawan salah. Terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu aslinya sulit, sebabnya benar melawan benar. Iya. Di dalam kasus sekolah ini pernah ada kasus ya seperti tentang pedagang. Pedagang mikirnya juga benar, kita juga mikirnya benar, tapi peraturan. Jadi kita juga mengambil keputusannya ya kita musyawarah bersama. Memang satu kali musyawarah tidak berhasil. Kami melakukan beberapa musyawarah, sering datang ke sini. Kami juga
minta minta Pertimbangan. pertimbangan juga dari desa dan juga dari Korwil aslinya kemarin. Gitu. Nah, lama-lama juga kita melalui pertimbangan-pertimbangan dan juga musyawarah-musyawarah kita sudah bisa mengambil musyawarah bersama, keputusan bersama. Jadi masalah itu sekarang sudah clear, sudah teratasi. Terselesaikan ya Bu. Terima kasih, berarti dengan adanya musyawarah dan Iya. dari konsultasi saya Betul, dari beberapa iya, betul. pihak Heeh. akhirnya masalah itu dapat terselesaikan ya Bu. Betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan saat menyelesaikan permasalahan itu Bu? Sebenarnya juga ada beberapa Fakta-fakta Bu? atau langkah-langkahnya Oh, juga langkah. ya itu banyak sekali. Ah. Tapi kita juga mengambil langkah juga rasa kasihan juga atau rasa Peduli. peduli juga itu. Jadi kami juga mikir mereka pedagang juga mencari nafkah, kita juga tentang keselamatan anak juga. Jadi kita itu tidak sembarangan jajan monggo langsung lari-lari lah. Di sana juga pendapatan biar kasihan, biar tetap berjualan, kita juga memakai aturan juga tidak sembarangan jajan, maksudnya gitu. waktu-waktu tertentu Iya. jajannya anak-anak. Jadi Berarti- tidak selalu istirahat lari-lari, tidak, tapi kita memberikan jadwal atau memberikan waktu tertentu untuk anak-anak jajan di luar. Terima kasih, berarti ini bukan mengambil keputusan yang memang tidak boleh karena selain kita sekolah tadi itu menjaga keselamatan anak karena Betul. berdekatan dengan jalan raya, Iya, juga betul. kita memikirkan kepedulian terhadap para Iya, pedagang untuk para bisa mencari nafkah gitu Iya, ya Bu. betul. Terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau ini ya tentang banyak sekali ya cara-cara untuk untuk mengambil keputusan. Tapi kita di sekolah ini mengambil keputusan dengan cara musyawarah itu aja. itu, ya. Musyawarah yang lebih penting sebab semuanya mendatangkan semua pihak. Jadi semuanya clear, tidak ada salah paham atau apapun. Musyawarah saja. Musyawarah ya Bu. Terima kasih. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, tantangan yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu? Kalau tantangan itu pasti banyak tantangannya ya. Tantangannya ya ini lain pendapat. Oh gitu. Iya. Lain pendapat, sana mikirnya kan termasuk sana merasa benar, kita juga merasa benar. Jadi tantangannya yaitu musyawarah tidak hanya satu kali, berarti beberapa kali sudah terjadi itu. Lalu kita pertimbangan semua musyawarah semua pihak. Jadi selalu bermusyawarah. Jadi bisa menemukan satu titik temu yang benar-benar bisa kita sepakati bersama. Terima kasih, berarti dari pertanyaan ini dapat disimpulan yang menjadi tantangan adalah perbedaan pendapat karena sama-sama benar gitu ya Bu. Benar, tapi dengan musyawarah akhirnya dapat ditemukan sebuah solusi gitu ya Bu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat saat ada permasalahan atau Ibu menunggu jadwal untuk menyelesaikannya kasus tersebut? Misal bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya, kalau ini tuh ada bermacam-macam ya, mungkin dua. Pertama waktu itu langsung para pedagang itu masuk, yaitu kita musyawarah bersama itu, tapi belum menemukan titik temu. Yang kedua yaitu dengan rapat guru. Gitu. Rapat guru kita musyawarahkan bagaimana caranya biar kita sama-sama enak dalam bekerja, tidak ada salah paham antara pihak luar dan pihak dalam.
kita Iya. musyawarahkan bersama. Kalau ada apa ini namanya rekan-rekan kerja mau memberikan apa itu solusi bagaimana, monggo kita tamu bersama. Setelah itu kita rapat, lalu kita juga mengadakan musyawarah lagi dengan pihak pedagang di luar. Ya, Bu, terima kasih. Berarti saat ada permasalahan Ya. langsung dilakukan persen, ternyata belum Belum ada hasil, ketemu. terus dijadwalkan lagi gitu ya Bu, Betul, untuk melakukan iya. permusyawaraan sehingga ketemu solusi-solusi yang Betul. bisa diterima oleh kedua pihak. Seperti itu ya Bu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Bu? Kali ini sudah jelas, Uh-uh. kita dibantu oleh sesama rekan kerja. Iya. Iya, kita musyawarah bersama, minta solusi bersama, juga diselesaikan bersama juga bersama rekan-rekan. Berarti di sini ada orang atau faktor itu rekan kerja Iya, ya Bu, rekan yang kerja. untuk berkolaborasi Rekan kerja. menyelesaikan masalah. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pemahaman tentang pengambilan keputusan dilema etika Bu? Sudah jelas, pembelajaran yaitu musyawarah. Iya. Kita bersama-sama duduk bareng, ya. Iya. Apa itu selalu membicarakan tentang masalahnya apa, kita juga putuskan bersama tanpa ada ya pasti ada beda pendapat pasti ada, tapi kita selesaikan bersama, duduk bersama, selesaikan bersama, mengambil keputusan juga bersama. Jadi dengan musyawarah. Terima kasih. Berarti pembelajaran saat ada mungkin suatu saat ada permasalahan kembali, Iya. itu dengan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya Bu. Biar Betul. tidak ada istilahnya kejanggalan atau Salah keputusan paham. yang membuat salah paham Ya, antar kedua betul. pihak. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas yang Ibu berikan tadi, menambah wawasan bagi saya sehingga pemahaman saya tentang dilema etika ini semakin jauh dari apa yang saya dapat, menambah pengalaman dari permasalahan yang pernah Ibu alami. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat. Mulai dari pertanyaan pertama ya Pak Jadi ya. Selama ini bagaimana Pak Jadi ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Jadi? Ya, makasih Pak Syahid. Dari apa yang dipertanyakan Pak Syahid, Iya. yang pertama tentang Dilema etika. kasus-kasus yang menyangkut kasus dilema etika Iya. dan juga dilema Bujukan moral. Nah, gini Pak, bahwa memang dalam suatu kepemimpinan lembaga atau institusi memang banyak menghadapi permasalahan yang permasalahan itu sedapat mungkin harus diselesaikan secara bijak oleh seorang pimpinan sehingga masalah itu bisa diminimalisir sehingga menjadi hal yang tidak bermasalah gitu Pak. Dilema etika Pak Syahid, Iya. sebagaimana yang saya alami, saya sebagai pimpinan di lembaga sekolah ini memang pernah mengalami suatu kasus yang saya kira ini masuk dalam Iya. kategori dilema etika. Itu begini Pak ceritanya, bahwa pertama saya bertugas di SD Sumur Tawang ini memang pernah mengalami beberapa permasalahan, di antaranya begini Pak, keadaan di sekolah pada waktu itu, pada waktu saya awal bekerja di sini itu, di depan sekolah itu banyak sekali para penjual makanan yang dijual kepada peserta didik anak-anak
di mana keadaannya bahkan menyerupai pasar, Pak. Pasar, ya. Jadi banyak sekali penjual-penjual yang menjajakan makanannya di depan sekolah itu seperti pasar. Nah, keadaan seperti itu menurut saya itu Mengganggu. bahwa itu kegiatan itu mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah kami. Jadi saya berusaha untuk menertibkan mereka yang notabene adalah pedagang itu supaya tidak berjualan di halaman sekolah itu. Nah, di satu sisi saya berkesimpulan bahwa yang saya lakukan ini adalah Benar. hal yang benar. Nah, di sisi lain saya memaklumi bahwa mereka para penjual ini juga mungkin juga beranggapan merasa benar bahwa dirinya berkewajiban untuk bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dengan jalan profesinya sebagai penjual jajanan makanan di halaman sekolah itu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka mungkin itu menganggap hal yang benar. Nah, tapi dalam hal yang diri kami di sekolah juga bahwa saya mau ngambil keputusan kebijakan itu juga merupakan hal yang benar. Ini. Berarti ini ya Pak, jadi bisa saya simpulkan bahwa di situ kasusnya sama-sama benar Pak. Jadi ambil keputusan juga benar, Oke. terus pedagang berjualan ya benar. Berarti muncul sebuah dilema karena benar dan benar gitu ya Pak. Jadi ya. Betul, iya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Pertanyaan Iya. kedua, selama ini bagaimana Pak Jadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana kepentingannya sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Makasih Pak. Memang seorang pimpinan yang bijak itu untuk mengambil suatu keputusan itu tidak serta-merta harus spontan diputuskan, dilakukan untuk mengatasi masalah. Ini memang perlu banyak pertimbangan, dan untuk itu memang kami banyak pertimbangan dengan meminta masukan-masukan dari teman-teman guru, dari komite, kemudian dari masyarakat, dari wali murid. Itu memang banyak saya mintai masukan terkait dengan kasus yang kami alami tersebut, Pak. Jadi dari saya memang mengkaji atau meminta masukan-masukan bagaimana keadaan ini, karena sekolah juga milik masyarakat, milik warga, bukan milik saya pribadi, juga bukan milik guru-guru. Maka bagaimana baiknya ini, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, anak-anak yang notabene adalah putra-putri Bapak Ibu wali murid. Dengan keadaan kasus seperti ini, saya minta masukan kepada mereka-mereka, itu Pak. Berarti di sini dengan adanya musyawarah ya Pak istilahnya, atau kolaborasi dengan rekan-rekan guru atau dan juga komite sekolah serta dengan wali murid, nonton ya Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti yang sudah saya lakukan ini Pak. Jadi kami tidak gegabah dalam memutuskan suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi pertama kali saya utarakan pada saat rapat wali murid pada saat itu, memang pada saat kenaikan kelas penerimaan rapot itu memang semua wali murid saya datangkan, dan masalah ini saya utarakan kepada mereka dalam forum, dan mereka sangat antusias bahwa hal tersebut memang harus ditertibkan, Pak. Ya, dengan dukungan atau support dari wali murid yang begitu antusias untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kemudian saya juga meminta dukungan kepada pemerintah desa, komite, teman-teman guru, dan akhirnya sepakat bahwa pada hari tertentu mereka, para pedagang itu kami undang bertempat di ruang kantor ini, berkumpul bersama, duduk bersama, bermusyawarah bersama untuk mencarikan solusi pemecahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami memberikan solusi atas saran dari juga teman-teman masyarakat sekitar bahwa di belakang sekolah itu ada lahan yang tidak terpakai, itu saya persilakan digunakan untuk tempat berjualan mereka ini yang berjualan menjajakan makanan bagi anak-anak ini. Jadi keberadaannya
kami tempatkan di lahan belakang sekolah sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar, sehingga Berarti ini saya mengambil istilahnya kata kuncinya dari pembicaraan Pak Jadi tadi, untuk langkah-langkahnya mengumpulkan dari beberapa aspek ya Pak, mulai dari komite, bahkan perangkat desa, dari pemerintah desa, terus juga ada rapat wali murid, gitu ya Pak, untuk mengambil keputusan yang terbaik, gitu ya Pak, karena di sini dari sudut pandangnya kan antara individu dan masyarakat yang bertentangan, gitu ya Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Hal-hal apa saja, pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? ya dengan adanya kasus semacam itu kan kita sudah ada aturan khusus atau aturan Baku ya Pak. baku di sekolah, bahwa sekolah itu punya aturan tata tertib sekolah, di mana poin dari tata tertib itu kita harus mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, ramah. Terima kasih Pak Jadi. Berarti dengan berpegang dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku, sehingga keputusan tersebut lebih efektif dibuat untuk menjadikan solusi dari sebuah permasalahan ya Pak, untuk menciptakan sekolah itu aman, tertib dan nyaman, sehingga kegiatan belajar mengajar itu kondusif dan tidak terganggu. Betul ya Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya memang ada beberapa tantangan yang harus kita selesaikan, bahwa dari kasus tersebut pertama memang dari mereka ini yang karena mungkin belum paham tentang aturan atau bagaimana dari aturan sekolah, memang mereka ini pertama bersikukuh untuk tetap berjualan di halaman. Kemudian di halaman pada waktu itu tidak sudah berpindah, tapi ada di pintu gerbang. Ini juga tantangan bagi kami loh. Kok jualannya malah pindah di depan pintu gerbang, itu malah justru mengganggu kelancaran lalu lintas, juga mengganggu keamanan anak-anak pada saat datang ke sekolah. Berarti dapat saya simpulkan tantangannya karena yang berjualan ini bukan warga sekolah, maka mereka tidak memahami peraturan yang ada di sekolahan, gitu ya Pak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Pak Jadi itu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Atau mungkin ada prosedur atau jadwal tertentu? Sebenarnya ini tadi sudah di depan sudah Bapak jelaskan. Ya memang tadi sudah katakan Pak, bahwa untuk menyelesaikan sesuatu itu tidak langsung sekaligus kita selesaikan rampung, enggak, tapi kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga keputusan yang akan kita ambil ini benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan satu sama lain gitu. Kita juga tujuan kita tercapai untuk mewujudkan ketertiban ini, dan mereka juga tetap bisa bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Toh juga ini dari mereka juga banyak yang berasal dari wali murid sekolah SD ini. Jadi kita memang tidak gegabah untuk menentukan keputusan ini. Jadi melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah dan tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya. ya. Terima kasih Pak. Berarti dalam penyelesaiannya butuh beberapa tahapan untuk pengujian sebuah keputusan ya Pak. Seperti tadi kan sudah diputuskan, ternyata masih jualan di gerbang. Terus setelah itu dikaji lagi, dibuatkan tempat di halaman atau di lingkungan sekolah yang memang tidak mengganggu gitu ya Pak, tidak di belakang. Terima kasih Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Jadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya memang sangat banyak Pak. Jadi faktor-faktor yang mendukung bahwa kami harus menerapkan kebijakan itu memang banyak mendukung. Dari yang pertama dari teman-teman guru sendiri, jelas, kemudian dari komite selaku partner sekolah, kemudian juga dari pemerintah desa, khususnya Bapak Kepala Desa. Dan yang paling membuat semangat kami adalah mereka wali-wali murid itu tadi, wali murid tadi yang cukup antusias untuk bisa menertibkan keadaan seperti ini. Itu
menjadi sebuah support yang sangat mendukung bagi saya sehingga bisa menerapkan keputusan ini, bisa dijalankan, bisa diterapkan sehingga tidak membawa kerugian di pihak manapun juga. Terima kasih Pak. Berarti di sini ada banyak sekali faktor yang mendukung ya Pak, Iya, mulai betul. dari teman-teman Betul, guru betul. dalam satu sekolahan, Iya. terus ada komite sekolah, terus Iya. juga ada pemerintah desa, Iya. serta yang tak kalah penting adalah wali murid yang Wali mereka murid. punya hak untuk memberi kebijakan atau pertimbangan Iya. kebijakan Iya. di sekolahan ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Dari ini pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Jadi petik dari pengalaman Pak Jadi mengambil keputusan dilema etika? Iya, memang ini sebuah pembelajaran Pak Syahid bahwa segala sesuatu itu memang harus kita ambil hikmahnya. Ini memang banyak sekali hikmahnya yang kita ambil. Yang pertama bahwa seorang pemimpin itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kemudian yang kedua bahwa musyawarah itu penting. Ini perlu kita jalankan. Jadi tidak serta-merta seorang pimpinan harus otoriter memutuskan sesuatu menurut kehendak sendiri, tidak. Jadi perlu musyawarah, perlu masukan dari beberapa elemen. Kemudian juga komunikasi Pak, komunikasi ini sangat penting. Jadi komunikasi antara sekolah, kepala sekolah dengan guru, guru dengan wali murid, sekolah dengan wali murid, komunikasi guru dengan sekolah dengan masyarakat, dengan komite, dengan pemerintah desa. Ini perlu komunikasi, perlu kita jalin komunikasi yang baik. Kemudian juga tadi kerjasama yang bagus, saling menghormati, menghargai, dan tidak merugikan satu sama lain. Jadi bisa bermanfaat, keputusan yang kita terapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Itu kiranya yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini Pak. Berarti terima kasih Pak. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dari yang tadi kita berbincangkan itu ada poin yang memang menjadi pembelajaran bagi saya juga Pak. Mulai dari pemimpin itu harus bijaksana dalam pengambilan keputusan, itu yang pertama. Yang kedua, musyawarah itu sangat penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya Pak, dari solusi, sehingga sebagai seorang pemimpin kita tidak otoriter membuat keputusan apa yang kita inginkan saja, tapi juga mempertimbangkan dari pendapat-pendapat orang lain gitu ya Pak. Yang ketiga itu komunikasi, dengan adanya komunikasi yang baik juga terjalin hubungan yang baik juga ya Pak. Dan yang terakhir, kerjasama dan saling menghormati dari beberapa pihak sehingga keputusan tersebut bisa sama-sama diterima, sama-sama baiknya, tidak ada yang dirugikan di pihak manapun ya Pak, dan dapat menjalankan. Terima kasih Pak atas waktu yang Pak Jadi luangkan untuk saya, sehingga saya di sini dapat tambah pengalaman Pak, tambah pengalaman atau tambah pembelajaran dari Pak Jadi yang memang sudah senior dalam memimpin sebuah lembaga sekolah dasar. Beberapa pengalaman sudah banyak yang dilalui serta bagaimana menyelesaikannya. Ini sangat membantu saya Pak, menambah referensi saya tentang pembelajaran dilema etika yang memang saat ini baru saya pelajari. Terima kasih Pak atas waktunya, saya mohon pamit. Matur suwun ya Pak Jadi. Sama-sama.